manusia adalah untuk menciptakan AI yang lain gitu. Hai semuanya, ketemu lagi bareng aku Zahra. Seperti yang di judul, aku bakal ngejelasin opini tentang literasi digital. Jadi baru aja tadi pagi aku ngejalanin atau ngikutin sebuah seminar yang di dalamnya itu ada 4 narasumber hebat yang membahas tentang literasi digital. Atau di dalamnya itu mereka ngejelasin tentang perkembangan digital, kemudian ada AI, kepintaran buatan, kemudian ada perubahan-perubahan budaya yang ada atau yang berlangsung sekarang karena adanya perkembangan digital, teman-teman. Nah, aku bakal ngejelasin sebuah opini atau sebuah poin penting dari seminar tersebut karena menurut aku kenapa aku nge-share ini, karena tidak semua orang datang ke seminar tersebut, mungkin seminarnya juga jarang gitu. Dan mungkin ada seminar lain yang ngejelasin tentang tema ini, tapi aku tetap mau nge-share opini ini supaya aku juga mau cari apakah ada kalian atau ada teman-teman yang memiliki opini yang sama, atau mungkin kalian punya opini lain yang lebih on point gitu. Kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya kita bisa sama-sama dapetin notifikasi kalau aku ngupload video baru. Jadi teman-teman, tadi pagi aku ngikutin sebuah seminar yang bertemakan tentang literasi digital atau perkembangan digital. Nah, kemudian ada poin penting yang aku dapatkan tentang seminar tersebut, yang mana sebenarnya kita sebagai manusia atau sebagai masyarakat tidak ada rugi atau ada salahnya untuk mempelajari tentang AI ataupun perkembangan digital, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mikir bahwa dengan kita adanya kepintaran buatan itu atau AI, atau yang kayak kita kenal sekarang itu 5.0, yang mana di dalamnya itu udah banyak kepintaran-kepintaran mesin ataupun teknologi yang mungkin akan mengurangi adanya lapangan kerja manusia atau tenaga manusia gitu. Nah, ternyata teman-teman, secara tidak langsung, secara tidak kita sadari, di 2023 itu kita udah masuk atau udah menuju kepada 5.0, yang mana di dalamnya itu hanya dengan internet, hanya dengan teknologi, kita itu udah bisa mengerjakan sebuah pekerjaan gitu. Tanpa mungkin harus adanya tenaga manusia yang banyak, atau bahkan tanpa adanya tenaga manusia, sistem itu atau mesin itu tetap bisa masih berjalan gitu. Atau mungkin aplikasi-aplikasi yang mempermudah kehidupan tanpa harus adanya tenaga manusia gitu. Nah, sekarang di 2023 kita itu sebenarnya udah masuk kepada 5.0. Cuman memang mungkin belum terlalu luas seperti negara-negara lainnya gitu. Nah, kemudian di dalam seminar itu ngejelasin tentang AI, teman-teman, yang mana ternyata poin pentingnya nih, sepintar apapun AI atau sepintar apapun sebuah sistem, manusia itu sebenarnya lebih pintar dan lebih kreatif, teman-teman. Tanpa adanya manusia, tidak adanya AI gitu. Nah, kemudian apa fungsi manusia sebenarnya? Fungsi manusia adalah untuk menciptakan AI yang lain gitu. Itu adalah poin penting dalam seminar tersebut menurut aku gitu. Jadi memang fungsi manusia itu adalah membentuk gitu, atau mungkin mengkreativitaskan atau mempoles gitu tentang AI atau kepintaran digital yang udah ada, atau mungkin menciptakan kepintaran digital yang lainnya. Nah, kemudian di situ tuh aku sebenarnya berpikir bahwasanya, oh mungkin karena adanya AI, lapangan kerja sekarang itu udah makin kurang, teman-teman. Dan ternyata teman-teman, hal itu terjadi karena banyaknya orang yang nggak mau mempelajari tentang perkembangan teknologi gitu. Makanya aku bilang nggak ada salahnya kita mempelajari teknologi atau perkembangan teknologi yang berlangsung sekarang, karena memang secara tidak langsung, mau tidak mau, perkembangan digital itu udah berjalan secara langsung gitu, secara refleks atau secara tidak sadar udah berjalan. Jadi tanpa harus kita ketinggalan, mending kita belajar aja gitu tentang perkembangan digital, karena memang hal itu tidak bisa dipungkiri atau hal itu tidak bisa dihindari gitu. Kita udah kenal tentang aplikasi toko online,
kita udah kenal tentang aplikasi pembayaran online, kita udah kenal tentang aplikasi Zoom Meeting atau lain sebagainya yang semuanya itu serba online, semuanya itu serba digital gitu. Karena memang di zaman sekarang memang hal itu yang sudah terjadi. Jadi kita memang mau nggak mau harus mempelajari hal itu tanpa harus memikirkan bahwasanya nanti tenaga kerja manusia akan berkurang. Justru karena kita tidak mempelajarilah kita tidak akan dipakai oleh perkembangan zaman yang udah berlangsung dan udah berjalan gitu. Dari yang kita pikir awalnya kita itu 4.0 dan kita mungkin belum siap untuk menuju ke 5.0 atau bahkan sekarang udah masuk ke 5.0 gitu. Belum tahu lagi beberapa tahun ke depan akan ada kepintaran teknologi apa lagi yang harus kita pelajari gitu. Jadi menurut aku memang kita harus mempelajari kepintaran atau perkembangan teknologi yang berjalan di era sekarang. Kemudian juga ada satu bukti yang menurut aku adalah AI juga tidak akan ada kalau tidak adanya manusia, teman-teman. Semua kepintaran teknologi atau semua perkembangan teknologi atau teknologi yang sudah diciptakan itu ada karena adanya jasa manusia atau ada karena adanya data yang diberikan oleh manusia. Nah, dulu itu aku pernah tahu sebuah website yang mana di dalamnya itu kalau kita nge-share tugas, kita nge-share data, nge-share sebuah penelitian atau sebuah ilmu, dan ilmu tersebut terpakai oleh orang-orang di luaran sana, kita itu bakal dapatin keuntungan uang, dolar, atau sebagainya gitu. Nah, ternyata website tersebut itu juga adalah salah satu kepintaran digital yang mana data tersebut atau data yang kita kasih itu akan dipergunakan ke AI yang lainnya, contoh kayak Google, Google Ads, dan sebagainya gitu. Karena kita pikir gini, ketika kita bertanya ke Google atau kita bertanya ke sebuah digital atau sebuah sistem yang udah dibuat, tidak mungkin adanya jawaban kalau tidak ada sebuah data yang di-share di dalamnya. Dan data tersebut bisa di-share atau bisa ada karena adanya kepintaran manusia, teman-teman. Dan pastikan kepintaran itu atau data-data tersebut di-share oleh kita, teman-teman. Supaya kita tidak istilahnya itu supaya berguna gitu kepada teknologi yang udah ada sekarang. Nah, itu adalah salah satu cara kita mempergunakan AI dengan sebaik mungkin atau cara kita menggunakan kepintaran teknologi sebaik mungkin, bukan dengan kita pasrah dengan apa yang kita tahu aja gitu. Kita juga harus mempelajari apa yang kita tidak tahu, teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah benar kita harus mempelajari perkembangan teknologi atau mungkin kita sebenarnya harus menghindari kepintaran teknologi dengan cara apapun itu supaya tenaga kerja manusia tidak tergantikan? Aku share di sini supaya aku bisa dapatin teman-teman lain yang punya opini bagus atau opini yang on point atau yang luar biasa. Coba kalian komen di bawah kalian punya opini apa yang mungkin bisa ngerubah opini-opini kita sekarang. Apakah kita butuh mempelajari tentang kepintaran teknologi dan perkembangan teknologi, teman-teman? Karena memang sebenarnya pemerintah sendiri atau presiden kita sendiri itu mendukung masyarakatnya itu untuk mempelajari tentang kepintaran digital ataupun perkembangan digital supaya tidak tertinggal dari negara-negara lain, teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, kita tukar pikiran, kita tukar ilmu di bawah supaya kita sama-sama pintar. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga yang aku sharing bisa menambah wawasan kita bersama. Jangan lupa di komen. Dan jangan lupa di follow Instagram aku. Kita sama-sama komunikasi melalui kolom komentar dan Instagram. See you.